Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Yosi Budi Setiawan dari bagian anestesi dan terapi intensif akan menjelaskan tentang basic life support atau bantuan hidup dasar, tentu dengan harapan adik-adik mahasiswa baru nanti ya Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Farmasi dapat memahami tentang prinsip BLS ini dengan benar dan nanti akan mempraktekkan bersama dengan trainer pada acara Basic Life Support P0 2025. Definisi dari BLS itu sendiri yaitu suatu tindakan life saving ya, bantuan hidup pada pasien yang mengalami sudden cardiac arrest dan respiratory arrest dengan segera mungkin dengan tujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut terhadap organ-organ vital dan tentu mencegah kepada kematian. Indikasi tadi seperti yang saya sebutkan, yang pertama adalah pada pasien yang mengalami sudden cardiac arrest, kemudian yang kedua mengalami respiratory arrest atau henti nafas. Yang dimaksud dengan cardiac arrest ini sendiri yaitu ditandai dengan tidak terabanya nadi pada pembuluh darah utama yaitu nadi karotis, nanti ya akan dibantu oleh trainer selama 10 detik gitu ya. Jadi adik-adik akan mengidentifikasi kurang dari 10 detik tidak teraba gitu nggih. Kemudian untuk henti nafas tidak didapatkannya gerakan nafas ya pada pasien, yaitu nanti dengan pemeriksaan look, listen and feel tidak ada gerakan nafas pada dada, kemudian tidak ada hembusan nafas ya, dan suara nafas juga tidak ditemukan. Itu adalah indikasi. Kemudian ada yang namanya chain of survival atau urutan bertahan hidup. Ya, ini tentu sudah dirumuskan oleh pakar-pakar ya yang tergabung dalam AHA, American Heart Association. Di situ dibedakan menjadi dua. Nah, pada prinsipnya adalah pertolongan ini harus diberikan secara cepat gitu ya, karena memiliki golden period kurang dari 10 menit ya. Karena kalau diberikan lebih dari 10 menit maka bisa mengakibatkan efek samping komplikasi tadi ya, mengakibatkan kerusakan pada otak dan jantung secara irreversible. Kemudian chain of survival tadi dibagi menjadi dua ya, di dalam rumah sakit atau intra hospital cardiac arrest dan out of hospital cardiac arrest. Nah, ini sebetulnya yang membedakan hanya ketika di luar rumah sakit, maka pasti yang akan menemukan pasien-pasien cardiac arrest adalah primary finder, yaitu penolong pertama, sehingga dia harus menerapkan ada 6 langkah. Ya. Yang pertama, mengaktifkan sistem emergency, ya, meminta pertolongan pada rumah sakit terdekat, ya, bisa dengan menghubungi nomor 118 atau 119, ya. Kemudian yang kedua adalah lanjutkan CPR. Jadi yang menemukan tadi tetap melanjutkan pertolongan resusitasi. Kemudian yang ketiga memanfaatkan alat defibrilator. Namun AED ini tidak semua tempat memiliki ya, tersedia. Selama ini mungkin di tempat umum hanya di bandara. Nah, tapi kalau ada silakan dimanfaatkan. Kemudian yang keempat ini yang berbeda yaitu advanced life support. Jadi resusitasi lanjutan. Nah, ini ketika bantuan sudah datang ya, maka akan dilanjutkan oleh tim medis dari rumah sakit. Kemudian yang langkah berikutnya adalah perawatan pasca henti jantung. Nah, perawatan pasca henti jantung ini nanti akan dilakukan di ICU ya, di ruang ICU. Kemudian setelah itu adalah rehabilitasi. Kemudian untuk di intra hospital ya, ini tentu berbeda ya, karena sudah di lingkup rumah sakit. Maka yang pertama adalah pengenalan awal, yang pencegahan dini, karena kita tahu di rumah sakit sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Ya, artinya jangan sampai pasien-pasien yang kondisinya kritis tadi berlanjut menjadi henti jantung. Kemudian yang kedua, hidupkan sistem emergensi. Nah, kalau di rumah sakit ketika ada kasus emergensi maka aktifkan code blue gitu gitu.
Kemudian yang ketiga, berikan CPR yang berkualitas, high quality CPR. Prinsipnya nanti akan disampaikan oleh trainer ya. Kemudian yang berikutnya adalah defibrilasi segera, karena pasti sudah ada alat defibrilasi yang dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian yang berikutnya perawatan pasca henti jantung, dan juga yang terakhir rehabilitasi medis ya, karena pasien-pasien henti jantung ini biasanya membutuhkan recovery ya, yang tidak bisa mungkin akan langsung terjun ke masyarakat. Baik, yang berikutnya yang penting juga adalah prinsip BLS yang nanti harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa yang kita singkat dengan SRS CAB ya. Yang pertama adalah safety ya. Safety ini tentu kita harus memperhatikan keamanan. Kita menolong juga harus aman. Safety penolong, kemudian safety korban dan safety lingkungan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arif Saifur Rahman dari TBM Alert. Di sini saya akan mempraktikkan bantuan hidup dasar atau Basic Life Support dengan prinsip SRS-CAB. Jika Anda menemukan korban tidak sadarkan diri, maka kemungkinan korban tersebut mengalami henti jantung dan henti nafas. Maka sebagai penolong, Anda bisa langsung masuk ke prinsip yang pertama, yaitu safety atau keamanan. Safety dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah safety penolong atau safety dari diri Anda sendiri. Yang kedua adalah safety dari korban. Dan yang ketiga adalah safety dari lingkungan sekitar. Safety dari penolong, pastikan Anda itu dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pertolongan. Kemudian jangan lupa ketika Anda ingin menolong korban, maka inform consent kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar korban. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, perkenalkan saya Arif. Saya seorang mahasiswa kedokteran dan saya telah terlatih untuk melakukan bantuan hidup dasar. Apakah saya diperbolehkan untuk menolong korban? Jika Anda diperbolehkan, maka Anda langsung masuk ke safety yang kedua, yaitu safety dari korban. Pastikan korban dalam kondisi aman dan tidak terganggu dalam apapun. Yang kedua, pastikan korban tidak memiliki cedera spinal. Cedera spinal dapat dicek dengan melihat apakah korban mengalami pendarahan di hidung ataupun di telinga. Atau jika korban berasal dari korban yang jatuh dari ketinggian, maka itu bisa ada kemungkinan atau ada indikasi korban mengalami cedera spinal. Kemudian yang kedua, lakukan exposure atau buka pakaian dari korban. Sebagai contoh, seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah safety dari korban dipastikan, maka safety yang terakhir Anda memastikan keamanan dari lingkungan sekitar. Pastikan Anda dan korban tidak berada dalam kerumunan. Jika Anda berada dalam kerumunan, maka bisa minta tolong agar kerumunan tersebut menjauh. Agar apa? Agar Anda dapat secara maksimal dan secara fokus menolong korban. Kemudian yang kedua, responsiveness. Nah, ketika kita mendapatkan pasien yang henti jantung, yang kita curigai ya henti jantung dan henti nafas, kita cek responsiveness-nya, responnya dengan cara menepuk ya, bisa dengan suara, sentuhan dan juga nyeri. Suara kita panggil, Pak, Anda baik-baik saja gitu nggih, sambil menepuk pundaknya mungkin. Kalau tidak respon, kita bisa lanjutkan rangsangan nyeri, yaitu dengan dicubit ya, tentu secukupnya ya, jangan sampai melukai pasien. Jika Anda telah melakukan prinsip yang pertama, maka Anda bisa lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu R atau respon. Prinsip respon ditujukan untuk mengecek kesadaran dari korban. Pengecekan kesadaran atau pengecekan respon dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cek respon secara suara atau auditory, cek respon secara sentuhan, dan yang ketiga adalah cek respon secara rasa sakit atau pain. Cek respon suara dapat dilakukan dengan cara berikut. Pak, apakah mendengar suara saya? Pak. Jika tidak merespon, maka Anda lanjut ke cek respon yang kedua, yaitu cek respon sentuhan. Dapat dilakukan dengan menepuk-nepuk pundak dari korban. Sebagai contoh, jika korban masih tidak merespon, maka dilanjutkan kepada cek respon yang ketiga, yaitu dengan cek respon rasa sakit. Cek respon rasa sakit atau pain dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menekan tulang dada korban yang tengah, atau dengan menekan sternum.
Kemudian yang kedua adalah dengan mencubit jari dari korban. Bisa jari tangan ataupun jari kaki. Kesadaran korban dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah alert atau korban sadar secara penuh. Yang kedua adalah voice atau korban merespon terhadap sensor dari suara. Kemudian yang ketiga adalah pain, korban merespon dari rasa sakit. Dan yang keempat adalah unresponsive atau korban tidak merespon sama sekali. Atau biasa kita singkat dengan AVPU. Alert, voice, pain, atau unresponsive. S, short for help, yaitu memanggil bantuan, itu bisa menghubungi Kampus Sehat UMY ya dengan nomor 081 126 37 714 atau Emergency Medical Service Jogja dengan nomor 119 ya, supaya nanti tim medisnya bisa menyiapkan AED ya, Automatic External Defibrillator, dan juga peralatan serta obat-obatan yang memadai. Setelah melakukan prinsip respon, maka Anda dapat melakukan prinsip yang selanjutnya, yaitu shout for help atau meminta bantuan. Shout for help dapat dilakukan dengan menghubungi Kampus Sehat UMY dengan nomor 0811 2637 714 dengan memberitahu informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas penolong atau diri Anda. Yang kedua adalah di mana Anda menemukan korban. Dan yang ketiga adalah identitas atau kondisi dari korban, meliputi perkiraan umur dan jenis kelamin. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Saifur Rahman. Saya menemukan korban tidak sadarkan diri di lobi gedung Siti Walidah. Kondisi korban berjumlah 1 orang. Jenis kelamin laki-laki, usia 30-40 tahun. Saya memiliki kompetensi atau telah terlatih untuk melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar. Apakah saya diperbolehkan untuk menolong? Jika diperbolehkan, maka Anda langsung memberikan nomor yang bisa dihubungi, atau biasanya nomor Anda sendiri. Nomor yang bisa dihubungi untuk mengontak saya adalah 081 234 567 89. Terima kasih. Segera kirim ambulan dan AED. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, jangan matikan telepon, tapi serahkan kepada orang dekat yang ada di lokasi, agar dari pihak yang Anda hubungi dapat memantau secara langsung. Kita lanjutkan untuk memberikan pertolongan. Pertama adalah sirkulasi. Ya, bagaimana kita memanage sirkulasi ya, dengan cara kita cek tadi nadinya. Jika memang tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita berikan pertolongan kompresi. Prinsipnya 30/2 ya, selama 5 siklus. Kemudian airway kita pastikan jalan nafasnya bebas ya, karena kita ketika memberikan bantuan nafas itu pastikan jalan nafasnya clear. Nah, ini bisa kita lakukan ya, membebaskan jalan nafas dengan triple manuver airway. Nah, ini sangat mudah ya. Head tilt, chin lift ya, dengan prinsipnya adalah mengelevasi atau mengekstensi kepala ya. Kemudian yang satu lagi khusus nih, jaw thrust. Ini digunakan untuk pasien-pasien yang kita curigai apa? Cervical spine injury. Jika ada kecurigaan ada cedera di tulang leher. Nah, ini jaw thrust. Karena jangan sampai kita memberikan pertolongan namun juga menyebabkan komplikasi yang lebih parah, gitu ya. Kemudian breathing, ya, kita berikan ventilasi, ya, sesuai prinsip, ya, jangan terlalu berlebihan. Yang penting adalah visual chest rise, ya, gerakan dadanya tadi 30/2, ya, 2 kali nafas, tiap kali 30 kompresi, ya. Setelahnya, Anda melakukan prinsip selanjutnya, yaitu circulation atau sirkulasi. Langkah pertama prinsip tersebut adalah dengan mengecek nadi korban. Apakah nadi korban terasa atau tidak? Pengecekan nadi korban dilakukan menggunakan 2 jari, telunjuk dan jari tengah, dan letakkan jari Anda di arteri karotis komunis dari korban, yaitu di sini. Pengecekan dilakukan di sebelah kanan dengan sisi yang sama dengan penolong. Dilakukan kurang dari 10 detik. Jika selama 10 detik Anda sebagai penolong ragu apakah nadi terasa atau tidak, maka anggaplah bahwa nadi korban tidak terasa. Sebagai contoh, 2 jari
Kemudian letakkan di arteri karotis komunis dari korban, kurang dari 10 detik. Tidak boleh melintang, tapi harus dengan sisi yang sama Anda sebagai penolong, yaitu di sisi kanan korban. Seperti ini. Kemudian jika nadi korban tidak terasa, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. RJP dilakukan di 2 jari di atas processus xiphoideus atau 2 jari di atas tulang taju pedang. Sebagai contoh, 2 jari, telunjuk dan jari tengah di atas tulang taju pedang dari korban. Letaknya sebagaimana contoh adalah, ini adalah tulang taju pedang Anda, dapat dirasakan di ujungnya. Kemudian letakkan 2 jari Anda di atasnya. Kemudian selanjutnya tangan satunya tumit telapak tangan Anda diletakkan di atas jari tersebut. Jadi di sekitar sini. Sebagai contoh, 2 jari, kita rasakan dulu di mana tulang ujung dari tulang taju pedang dari korban atau processus xiphoideus. Letakkan 2 jari, kemudian tangan Anda, tumit telapak tangan Anda diletakkan di atasnya. Satu tangan berada di bawah dan satu tangan menopang agar lebih stabil. Buka kaki Anda selebar bahu. Kaki bagian bawah dan paha Anda tegak lurus. Kemudian dorong dada korban menggunakan bahu Anda. Tidak boleh menekuk seperti ini, harus lurus selama 30 kali. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Resusitasi jantung paru dilakukan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi selama 5 siklus. Kemudian selanjutnya, jika Anda telah melakukan kompresi 30 kali, lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu airway. Prinsip airway digunakan sebelum Anda melakukan ventilasi untuk mengecek apakah jalan nafas korban ada sumbatan atau tidak. Jadi dilakukan jika korban tadi tidak memiliki cedera spinal atau tidak keluar darah dari hidung dan telinga, atau korban tidak berasal dari jatuh dari ketinggian, maka bisa menggunakan teknik head tilt chin lift. Head tilt disertai dengan chin lift. Tujuannya agar apa? Agar jalan nafas korban terlihat jelas, lurus atau sejajar dengan mata penolong. Atau jika korban mengalami cedera spinal atau korban adalah korban yang jatuh dari ketinggian, maka agar aman untuk menghindari memperparah cedera spinal dari korban, bisa kita lakukan dengan teknik jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver dilakukan dengan mendorong ke depan jaw atau rahang dari korban. Seperti ini. Kita dorong, jadi seperti ini, kita dorong ke depan. Menggunakan jempol kita. Jadi posisinya seperti ini, kita dorong ke depan rahang dari korban. Kemudian selanjutnya, jika tadi kita menggunakan, jika telah terbuka, jika rongga udara korban telah terbuka, seperti contoh tadi menggunakan head-tilt chin lift, maka kita bisa menggunakan cross action, kita buka mulut dari korban, dan kita lakukan hooking action, atau kita mengeluarkan sumbatan dari jalan nafas korban. Jika kita telah pastikan jalan nafas dari korban atau airway dari korban aman, maka kita lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu breathing atau pemberian nafas atau ventilasi. Jadi SRS CAB, circulation, airway, dan breathing merupakan satu kesatuan. Dilakukan tadi 30 kompresi, kita cek airway. Setelah airway clear atau setelah airway tidak ada sumbatan, maka kita lakukan breathing atau pemberian ventilasi. Ventilasi diberikan dengan menutup hidung korban. Jadi ketika kita beri nafas atau nafas buatan kepada korban, pastikan tidak ada udara yang keluar. Hindari memberi udara yang berlebihan. Kemudian jeda
di antara dua ventilasi selama 1 detik. Sebagai contoh, ketika Anda ingin memberikan ventilasi, pastikan hidung korban tertutup dan beri ventilasi. Pastikan mulut Anda dan mulut korban itu menutup atau mulut Anda menutup sepenuhnya mulut korban sehingga tidak ada udara yang keluar. Ketika Anda memberikan ventilasi, pastikan dada mengembang. Jadi ketika Anda memberikan ventilasi, lihatlah dada korban. Seperti contoh seperti ini. Lihat dada korban dan berikan nafas buatan. Tarik nafas seperlunya, kemudian hembuskan. Beri jeda 1 detik, tidak menutup hidung dan mulut terbuka, kemudian lakukan kembali. Prinsip tersebut kita ulangi seperti yang tadi telah disebutkan selama 5 siklus. Terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Saya akan menjelaskan yang namanya high quality CPR atau RJP dengan kualitas baik. Yang pertama adalah kompresi dilakukan dengan frekuensi 100 hingga 120 kali per menit. Yang kedua, pastikan ketika Anda melakukan kompresi atau penekanan, sebelum melakukan penekanan selanjutnya, pastikan dada mengembang secara sempurna atau complete recoil. Ketika Anda menekan, dalam kedalaman dari tekanan Anda 5 hingga 6 cm. Kemudian, hindari ventilasi berlebihan, minimalkan intruksi. Dan selanjutnya, kompresi dan ventilasi dilakukan dengan rasio 30 kali kompresi, dilanjutkan dengan 2 kali ventilasi. 30/2 merupakan 1 siklus, dan Anda ulangi selama 5 siklus. Berikutnya akan saya contohkan high quality CPR, 1 siklus secara lengkap. 2 jari di atas Deus, kemudian 30 kali kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ingat, jika Anda melakukan resusitasi jantung paru, maka dilakukan selama 5 siklus tanpa henti. Jika Anda kelelahan, maka gantikan dengan orang lain yang mampu dan sanggup. Yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi ya. Setelah kita berikan kompresi tadi selama 5 siklus atau 2 menit, maka kita harus evaluasi. Apa saja yang harus dievaluasi? Yang pertama adalah nadi tadi ya. Denyut nadi kita raba kembali di arteri karotis. Ada nggak respon timbul nadi? Ya. Kemudian yang kedua yang dicek adalah pernafasan. Jadi ada kemungkinan pasien ini timbul nadinya, ya, nadinya respon, tapi nafasnya belum bagus, maka kita beri bantuan nafas. Ya. Kemudian jika timbul atau respon dua-duanya, nadinya muncul, kemudian nafasnya juga muncul, maka kita posisikan recovery position. Ya. Kemudian ya tentu kita akan memplanning pasien ini dirawat di ruang intensif, gitu, ya. Setelah Anda melakukan resusitasi jantung paru atau RJP secara lengkap 5 siklus, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengecek apakah yang pertama, nadi korban telah kembali, dan yang kedua, apakah nafas korban telah kembali. Evaluasi nadi sama prinsipnya dengan langkah pertama pengecekan sirkulasi, yaitu 2 jari di arteri karotis komunis korban selama kurang dari 10 detik. Seperti contoh, jika nadi korban belum kembali, maka kita lanjutkan kepada evaluasi selanjutnya, yaitu apakah nafas korban telah kembali. Evaluasi nafas korban telah kembali atau tidak dilakukan dengan prinsip look, listen, feel atau prinsip LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Kita melihat apakah dada korban mengembang, kita dengar nafas korban, dan kita rasakan hembusan nafas korban. Pengecekan atau evaluasi nafas telah kembali atau belum dapat dilakukan dalam 1 waktu. Sebagai contoh berikut.
Kita bisa mengevaluasi nafas korban kembali atau tidak dengan mendekatkan telinga dan pipi kita ke hidung korban. Dengan cara seperti ini, kita bisa langsung melihat apakah dada korban mengembang, kita bisa langsung mendengar apakah ada nafas korban, dan kita langsung bisa merasakan apakah hembusan nafas korban terasa. Jika nadi korban telah kembali, tetapi nafas korban tidak terasa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rescue breathing. Prinsip rescue breathing sama dengan ventilasi. Yang membedakan antara rescue breathing dan ventilasi adalah yang pertama jumlahnya, dan yang kedua jedanya. Rescue breathing dilakukan 10-12 kali per menit selama 2 menit. Yang berarti rescue breathing satu siklusnya dilakukan 20 hingga 24 kali. Jeda antara rescue breathing dapat Anda hitung selama 5 atau 6 detik. Sebagai contoh, bisa Anda lakukan dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau agar mudah, bisa Anda lakukan dengan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Prinsip rescue breathing sama dengan ventilasi. Anda harus menutup hidung korban ketika Anda menghembuskan nafas Anda, dan mulut Anda menutup secara penuh mulut korban, dan ketika menghembuskan nafas, perhatikan pengembangan dada korban. Selanjutnya akan saya contohkan rescue breathing dengan benar. Satu ribu, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Hal tersebut Anda ulangi 20 hingga 24 kali, yaitu selama 2 menit. Setelah Anda selesai melakukan rescue breathing satu siklus, yang Anda lakukan adalah mengevaluasi kembali kondisi korban. Evaluasi pertama, lakukan evaluasi nadi korban, seperti yang telah dicontohkan, 2 jari, arteri karotis communis, kurang dari 10 detik. Jika nadi korban telah kembali, maka lakukan evaluasi selanjutnya, yaitu mengevaluasi apakah nafas korban telah kembali. Lakukan dengan prinsip lihat, dengar, rasakan dalam satu waktu. Jika nafas korban telah kembali, maka langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah memposisikan korban dalam posisi recovery position. Berikut adalah contoh recovery position. Ingat, recovery position hanya dilakukan ketika nafas dan nadi korban telah kembali. Kemudian yang kedua, lakukan reassessment selama 2 menit. Dan yang ketiga, ubah posisi korban dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya setiap 30 menit. Bersiap lakukan RJP kembali ketika nadi korban hilang. Dan posisi tersebut, reassessment dan ganti posisi selama 30 menit, dilakukan hingga ambulan atau pertolongan telah datang. Recovery position dapat tidak dilakukan ketika korban mengindikasikan cedera spinal. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian kapan kita akan menghentikan pertolongan ini ya? Mungkin sudah sekian waktu. Yang pertama ya, apabila tim bantuan medisnya tadi sudah datang ya, secondary penolongnya tadi ya, tim medisnya sudah datang, kita serahkan kepada tim medis. Kemudian yang kedua ya, apabila timbul respon ya, yang kita sebut dengan return of spontaneous circulation ya, sudah ada nadi, sudah ada nafas, ya kita hentikan. Kemudian yang ketiga, jika penolong kelelahan namun tidak ada pengganti. Ya, seharusnya kalau tim medis datang sudah ada pengganti, jadi bergantian rolling gitu. Kemudian yang keempat, jika ada tanda-tanda kematian yang sudah jelas ya, misalkan lebam mayat, ya sudah 30 menit kita beri pertolongan, maka akan kita hentikan ya. Tolong, ada korban tidak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif Syefrahman. Saya seorang mahasiswa kedokteran UMY.
saya telah memiliki kompetensi dan telah terlatih untuk melakukan bantuan hidup dasar. Apakah saya diperbolehkan untuk menolong korban? Diperbolehkan. Baik, terima kasih. Tidak ada perdarahan di hidung dan di telinga. Bapak Ibu, mohon untuk tidak membuat kerumunan selama saya melakukan pertolongan kepada korban. Terima kasih. Pak, apakah mendengar suara saya? Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Korban unresponsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kampus Sehat UMY. Perkenalkan, saya Arif Syekh Rahman. Saya menemukan seorang korban tidak sadarkan diri di lobi Siti Walidah UMY. Korban berjumlah 1 orang, berjenis kelamin laki-laki, berusia 30 hingga 40 tahun. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang telah terlatih dan memiliki kompetensi untuk melakukan bantuan hidup dasar. Apakah ada instruksi lebih lanjut untuk saya? Lakukan bantuan hidup dasar. Baik, terima kasih. Tolong segera kirimkan AED dan ambulan. Bantuan segera datang. Nomor yang bisa dihubungi 081 234 567 89. Silakan jangan matikan telepon. Baik, terima kasih. Tidak ada nadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1. Teraba nadi. Tidak ada nafas. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Terabat nadi. Terdapat nafas. Oke teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan mengenai AED atau Automatic External Defibrillator. AED ini adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan kejutan listrik kepada jantung yang iramanya atau ritme detaknya tidak teratur. Kejutan listrik yang digunakan ini bertujuan agar mereset jantung yang iramanya tidak teratur menjadi teratur kembali. Kelebihan dari AED adalah alat ini bisa digunakan oleh semua orang, bahkan orang awam sekalipun. Karena ketika penggunaannya, itu akan ada instruksi suara mengenai langkah per langkah penggunaannya. Sebagai contoh, coba kita lihat ya, untuk apa yang ada di dalam tas AED ini. Yang pertama, ada instruksi penggunaannya seperti apa. Jadi petunjuk penggunaannya itu akan ada di setiap alatnya. Bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Dan selanjutnya akan ada pad, elektroda. Jadi nanti akan disambungkan kepada alat utama AED, dan ini akan menghantarkan kejutan listrik ke korban yang tidak sadarkan diri. Untuk penempatannya itu sesuai dengan gambar atau ilustrasi yang ada. Ini untuk bagian sebelah kanan dada atas, kemudian untuk ini adalah sebelah kiri dada bagian bawah. Kemudian ada alat utama dari AED, bisa kita lihat di sini, di bagian belakang akan ada remote. Ini untuk menyalakan dan instruksi lebih lanjut. Kemudian di bagian depannya, jika kita lihat, ini ada tulisan lift to open. Jadi cara penggunaannya adalah ini diangkat untuk dinyalakan. Jadi nanti untuk bagian ini untuk menyokong leher dari korban. Jadi nanti sesuai dengan gambarnya ya. Jadi sesuai dengan gambar yang ada. Ini digunakan untuk menyokong leher korban. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam leher korban. Jadi ditaruh di bawah leher korban sehingga kepala korban akan sedikit naik. Kemudian selanjutnya ini untuk penggunaannya. Akan ada ilustrasi gambar penggunaan langkah demi langkah dari AED, dan nanti ketika kita nyalakan akan ada ilustrasi suara atau audio tentang step by step penggunaan dari AED. Pertama, kita keluarkan AED dari tasnya, dan setelah itu taruh di posisi terdekatnya di bagian sini. Kemudian kita buka AED-nya. Bisa teman-teman ingat dari penjelasan yang tadi, ini bisa dipasang ketika pasien tidak memiliki indikasi cedera spinal. Jika pasien atau korban memiliki indikasi cedera spinal, maka boleh untuk tidak dipakai. Sebagai contoh, jika pasien tidak memiliki indikasi cedera spinal, maka kita bisa memasangnya. Bisa seperti ini, teman-teman. Kemudian alat sangganya kita taruh di bagian punggung sebelum ke leher pasien atau korban. Kemudian kita taruh. Kita sesuaikan dengan korban seperti ini. Dan setelahnya kita dapat memasang elektroda yang terdapat di dalam pad untuk mengirimkan kejutan listrik kepada korban. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu bagian ini ke AED-nya. Setelah dipasang, kita akan memasang pad elektroda penghantar listrik ini ke dada korban. Sesuai dengan ilustrasi petunjuknya, bagian bawah ini ada di dada kiri pasien, dan bagian atas ada di dada kanan pasien, seperti berikut contohnya. Bisa teman-teman lihat, ketika sudah terpasang, maka ada beberapa ilustrasi yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, gambar silang ini adalah tempat nanti teman-teman untuk melakukan resusitasi jantung paru. Jadi nanti sesuai dengan gambar yang ada di sini, teman-teman bisa langsung meresusitasi jantung paru ketika nanti langkah-langkahnya telah disebutkan oleh alat AED tersebut. Baik, teman-teman, sekarang kita akan praktikkan penggunaan AED secara langsung. Yang pertama kita nyalakan dulu. Kita nyalakan. Setelah itu kita pencet kembali agar memulai instruksi step by step-nya. Unit okay. Stay calm. Check response. Cek respon tadi sudah kita lakukan. Shout for help. Open airway. Open airway tadi kita sudah lakukan juga melalui health tilt chin lift. Kemudian setelah instruksi ini kita lakukan, bisa kita cek pernafasannya melalui LDR atau lihat
dengar, dan rasakan. Kemudian selanjutnya setelah kita Attach selesai, Ether pads to patient's bare chest. kita akan diminta untuk memasang pad elektroda kepada dada pasien. Seperti yang tadi telah dicontohkan, bisa kita pasang. Attach defib pads to patient's Dan bare langsung chest. kita pasang di bagian dada korban sesuai dengan ilustrasi yang ada. Dan tadi jangan lupa teman-teman, ini adalah penanda di mana RJP tempatnya dilakukan. Oke, kemudian setelah kita pasang, maka akan selanjutnya AED akan memberikan kejutan listrik, bersiap-siap memberikan kejutan listrik kepada korban. Kita tunggu beberapa saat sampai AED memerintahkan kita untuk memberikan kejutan listrik. Kita akan pencet tombol ini untuk memberikan atau menghantarkan kejutan listrik kepada elektroda. Kemudian setelah itu kita sentuh, akan kejutan. Kemudian akan kita diperintahkan untuk melakukan CPR. CPR di tanda ini kita lakukan sesuai dengan irama yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Dan kita nafas. Kemudian kita lakukan lagi. Kita ulangi selama 5 siklus sesuai dengan perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Oke, bisa kita lihat teman-teman. Jika kita nanti telah menyelesaikan 5 siklus, maka dari AED akan memerintahkan kita untuk kembali memberikan kejutan listriknya. Jadi setelah nanti 5 siklus selesai, maka AED akan mengulangi 2 langkah terakhir, yaitu memberikan shock kejutan listrik. Kemudian setelah itu kita mengulangi RJP. Kita coba ya. Shock delivered, maka kita akan diminta untuk mengulangi RJP selama 5 siklus kembali. Berikut teman-teman pembelajaran mengenai basic life support atau bantuan hidup dasar pada waktu ini. Harapannya semoga setelah mempelajari hal ini teman-teman dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika menemui kondisi yang sama. Dan jika teman-teman besok menemui kondisi yang sama, harapan dari kami teman-teman selaku mahasiswa kesehatan dapat langsung melakukan penanganan secara sigap, tepat, dan cepat. Karena time saving is life saving. Terima kasih. Kami dari TBM Alert pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu yang bisa sedikit saya sampaikan ya, semoga bermanfaat nanti untuk adik-adik yang akan melaksanakan kegiatan Basic Life Support P0 tahun 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan dari kami tentang Basic Life Support ya. Semoga tentunya ini adik-adik nanti mendapat manfaat yang sebesar-besarnya kegiatan Basic Life Support P0 2025 dan tentu bisa menjadi bekal ya modal adik-adik ya, baik Fakultas Kedokteran, Farmasi atau Keperawatan dalam melaksanakan tugas ya, khususnya kedokteran nanti, karena ini adalah kompetensi adik-adik ya, harus bisa melaksanakan dengan secara mandiri gitu ya. Ya, baik, saya rasa demikian ya. Ingat bahwa setiap menit sangat berharga untuk pertolongan pada kasus-kasus emergensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P0 2025, time saving, life saving.